Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali dengan saya Darul Islam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara pemberian kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kalau kita perkenalan lebih terperinci dari saya. Perkenalkan, nama saya Darul Islam, BP 2010 61 2016, dari jurusan peternakan. Dan dalam hal ini dosen yang menjadi pembimbing saya atau dosen pengampu yaitu Ibu Rika Zufria SSM Hum. Dan mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama itu kutipan. Pengutipan adalah proses meminjam pendapat para ahli dalam disiplin tertentu baik langsung ataupun tidak langsung yang dituangkan dalam karya ilmiah. Hasil pengutipan karya ilmiah disebut kutipan. Fungsi kutipan adalah yang pertama sebagai bukti untuk menunjang pendapat penulis dan yang kedua sebagai bukti tanggung jawab penulis. Dan dalam menulis kutipan ini ada beberapa aturan yang perlu diterapkan untuk menjadikan kutipan kita baku dalam standar bahasa Indonesia. Yang pertama itu kutipan harus sama persis dengan aslinya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang baik dalam ejaan, susunan kalimat ataupun tanda baca. Yang kedua, kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris diintegrasikan dengan teks, maksudnya itu disatukan dengan teks dengan tata caranya diberi spasi 2 dan dibubuhi tanda kutip di antara pengutipan tersebut. Yang ketiga, kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris tidak harus diberi tanda kutip dan dipisahkan dari teks utama dengan jarak spasinya 2,5 dan jarak antar baris itu 1 spasi. Serta di seluruh kutipan diketik ke dalam 5-7 ketikan. Ya. Dan yang keempat aturannya itu bila ada bagian yang dihapus, bagian ini diberi tanda, maksudnya titik-titik 3 buah. Yang kelima itu tiap kutipan diberi contoh pada akhir kutipan dan penulisannya setengah spasi ke atas. Jadi itulah beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan kutipan. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa pengutipan ini ada beberapa bagian, maksudnya beberapa kelompok. Yang pertama itu kutipan langsung, contohnya seperti ini. Dan yang kedua itu pengutipan langsung lebih dari 5 baris. Yang tadi yang kurang dari 5 baris dan sekarang lebih dari 5 baris. Contohnya seperti ini. Oke. Dan selanjutnya ada itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini maksudnya tidak diberi tanda kutip dan contohnya adalah seperti ini. Ya, oke teman-teman, itulah materi kita tentang kutipan atau pengutipan. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu catatan kaki. Semangat kan? Ayo semangat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lain yang mempunyai pertalian dengan karangan yang telah disusun. Daftar pustaka ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang peneliti atau penulis agar hasil tulisannya dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu daftar pustaka diletakkan pada bagian akhir tulisan. Biasanya kalau dalam karya ilmiah berada pada akhir halaman. Dan selanjutnya daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Maksudnya itu daftar pustaka ketika memiliki banyak daftar pustaka, maka daftar pustaka itu tidak diberi nomor urut dari berupa angka. Yang kedua, yang ketiga, nama penulis diurutkan menurut abjad setelah namanya dibalik. Misalnya nama pengarangnya adalah Darul Islam, maka harus dibalik dengan Islam Darul. Jadi penulisan nama pengarang diurutkan berdasarkan abjad setelah nama itu dibalik. Jadi bukan nama saya yaitu D abjadnya, tapi abjadnya itu I. Ya.
Dan selanjutnya itu tiap sumber bacaan diketik dengan jarak 1 spasi. Jadi ketika ditulis sumber bacaan ataupun daftar pustaka itu diberi jaraknya 1 spasi. Itu pengaturan di Word. Yang kelima itu jarak antar sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya itu 2 buah spasi. Jika tadi di dalam kutipan itu jaraknya 1 spasi, dalam daftar pustaka kita diberi jarak antar baris itu 2 spasi. Dan selanjutnya hal-hal lainnya itu tentang nama pengarang. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya yang terjadi banyak kesalahan ketika dalam penulisan daftar pustaka ini adalah nama pengarang yang salah dalam hal penulisannya. Berikut adalah beberapa aturan penulisan yang merupakan kaedah-kaedah bahasa Indonesia tentang nama pengarang. Yang pertama itu, jikalau ia adalah nama keluarga ditulis dengan nama kecil atau inisial. Seperti contohnya, saya memiliki suku Caniago, bisa jadi nama saya Darul Islam Caniago, tapi karena di dalam daftar pustaka hanya diberi huruf kecil, yaitu Islam Darul C. Itu seperti itu. Dan yang kedua, jika tidak ada nama pengarang, urutan dimulai dari judul buku. Dan di beberapa sumber mungkin tidak kita ketemukan nama pengarang dari tulisan tersebut, maka kita hanya memberikan urutannya sesuai dengan judul buku yang telah kita ketahui. Dan mungkin itu untuk penulisan pengarangnya, jikalau pengarangnya itu hanya 1 orang ataupun tidak ada. Dan selanjutnya, bagaimana dengan penulisan pengarang itu 2 atau 3 orang pengarang? Yang pertama itu nama pengarang, kedua dan ketiga tidak dibalik. Jadi hanya nama pertama yang dibalik, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Islam Darul, dari Darul Islam menjadi Islam Darul. Sedangkan untuk nama orang kedua, ketiga tidak dibalik. Itu sama seperti biasanya. Yang kedua itu ketika buku itu menuliskan nama pengarang itu sesuai urutannya, misalkan ada 3 orang, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka di dalam daftar pustaka kita juga harus menuliskannya sama dengan apa yang ada di buku. Tidak boleh kita robah-robah urutannya dan tidak boleh kita acak-acak. Bagaimana dengan buku yang memiliki jumlah yang banyak pengarangnya? Bagaimana kita menuliskan daftar pustakanya? Yaitu yang pertama, hanya nama pertama yang dicantumkan dalam susunan terbalik. Nama-nama pengarang yang lainnya ditulis dengan singkatan. Contohnya ini. Ya, itulah teman-teman tentang bagaimana cara penulisan dalam daftar pustaka. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga, tentang apa yo? Tentang catatan kaki. Teman-teman, selanjutnya materi yang ketiga. Yes, sudah bagian akhir, yaitu tentang catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan sumbernya dalam sebuah catatan kaki. Catatan kaki digunakan untuk memberikan keterangan, komentar, atau menerangkan sumber kutipan yang digunakan pada tulisan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada cara membuat catatan kaki yang lengkap. Yang pertama itu di depan nama pengarang diberi nomor catatan kaki yang angkanya dinaikkan ke atas setengah spasi. Jadi angkanya itu dinaikkan ke atas setengah spasi, baru catatan kakinya diberi di sini kayak seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman mengerti. Kalau tidak mengerti, ya mengertikan saja. Yang kedua itu nama pengarang ditulis lengkap. Jika tidak terdapat gelar di depan atau di belakang nama pengarang tersebut, tidak perlu dicantumkan. Jika nama pengarang itu lebih dari 1 kata, maka nama tersebut tidak perlu diindeks atau dibalik.
Kalau pengarangnya 2 orang, maka kedua nama pengarang tersebut ditulis lengkap, tetapi diindeks, serta antara nama pengarang dan kedua disisipi kata dan. Kalau 3 orang, cara penulisannya sama, namun antara nama pengarang pertama dan kedua disisipi tanda koma, dan antara nama kedua dan ketiga disisipi tanda dan. Ya, cuma itu aja penulisannya. Dan yang ketiga itu antara nama pengarang dan judul buku diberi tanda koma. Antara nama pengarang dan judul buku itu diberi tanda koma. Dan yang keempat, judul buku ditulis dengan lengkap dan dicetak miring atau dalam italik. Dalam pengaturan wordnya itu diberi format italik. Yang kelima itu setelah judul buku diikuti diikuti kota tempat penerbit, itu diberi tanpa tanda koma. Ingat, tanpa tanda koma. Nama penerbit dan tahun terbit, yang semuanya berada dalam tanda kurung. Jadi diberi tanda kurung lengkung ini, tanda kurung antara kota penerbit dan nama penerbit diberi titik 2. Antara nama penerbit dan tahun terbit diberi tanda koma. Ya. Dan yang keenam, di belakang tanda kurung tutup keterangan di atas. Di belakang tanda kurung tutup keterangan di atas diikuti tanda koma, lalu huruf H atau hal yang berarti halaman dan nomor halaman yang ditutup dengan tanda titik. Jika halaman yang dikutip lebih dari 1, maka digunakan huruf HH. Dan nomor halaman ditulis dari halaman pertama sampai terakhir dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya HH titik spasi 10 strip 25. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, keterangan tentang jilid di tempat dalam kurung sebelum tempat terbit atau di luar kurung sebelum nomor halaman, dan ditulis dengan angka Romawi. Contohnya seperti ini. Oke teman-teman, itulah materi kita tentang kutipan daftar pustaka dan catatan kaki. Semoga bermanfaat. Saya Darul Islam mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan dalam menyampaikan materi ini. Terlebih dan kurang saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada sekalian pemirsa atau teman-teman yang telah menonton video saya ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan dari video saya menjadi amal ibadah dan tentunya menjadi hal yang positif juga bagi saya. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan hidupnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.